apa namanya bansos dan food estate ya. Biar kalau bansos dibuka sekarang kan ketahuan tuh bansosnya sebetulnya itu pesanan siapa aja, kemudian food estate itu duitnya kemana aja, termasuk ya pengadaan alutsista kalau memang mau dibuka. Tapi kalau untuk yang alutsista jangan siarkan di publik sih, karena itu kan rahasia negara, Pak. Ada sebagian yang rahasia negara. Masalahnya Mas Adi, kalau dibuka, ini kan food estate ini kan juga proyeknya PDIP. Kalau mereka diangket, mereka juga kena. Sudah salah juga loh, Naisa loh. Jadi si Malakama ya paling bisa. Jadi ya itu salahnya di situ. Ya itu sudah dosa sistem angel. Bir bintang mana bir bintang? Wah, bir bintang. Jadi Toket coba dengan kepala dingin, Pak. Coba tenang dulu. Oh, bir bintang sudah keluar ya. Jadi coba dengan kepala dingin, ditulis surat, ya. Pokoknya ingat kalau lagi sudah mulai tensinya tinggi, pakai video, Pak, direkam, Pak. Suruh dampingi anaknya atau temannya, tetangganya, suruh ikut, Pak. Kalau pergi ke sana, komplain jangan sendirian intinya. Terus bersurat. Dari surat itu semua nanti, Pak, ini ada videonya, Pak, ini ada gininya. Biasanya malah diladeni dengan baik. Dan mungkin malah dilancarkan dan mungkin ada bonus-bonusnya mungkin, Pak. Ketakutan mereka biasanya, Pak. Itu nanti bisa direport semua, Pak. Bisa, Pak? Ya. Yang surat menyurat itu juga disertai dengan bukti-bukti, Pak. Buktinya kopiannya aja, Pak, jangan aslinya. Lengkap, Pak. Kronologis dokter ada semua, Pak. Saya. Ya, bagus. Ya, tapi kopiannya aja ya, Pak. Kopiannya aja sekali lagi. Jangan saya mengerti itu cara-cara kan saya lawan LSM, Pak. Saya kerja LSM, Pak. Ngerti saya. Yang penting nanti aslinya ditunjukkan pada waktu nanti Bapak di cross check. Soalnya kalau asli Bapak kasihkan kemudian nanti terjadi dispute yang lebih susah lagi, tiba-tiba nanti orang lagi yang nangani apa-apa dia nanya lagi mana buktinya, bahwa asli sudah nggak ada, repot. Ya, semua lengkap, Pak. Benar tuh. Hati tuh. Baik, terima kasih Pak Paul, Pak Adi. Ya. Kupangnya di mana, Pak? Pak Paul Billy Solomon, kupangnya di mana? Saya di Oibopo, Pak. Oibopo, di pasar Oibopo ya, Kelapa 5 ya? Iya. Siap, Pak. Sudirman, Oibopo pas Kelapa 5, ya Pak. Ini. Sekarang udah jalan ini, Pak, jalan ini Pitalo sekarang. Udah lama saya. Terakhir saya di sana 2006, Pak. 2006 saya di Kupang, Pak. Ya. Sampai Atambua saya udah pergi, Pak, sampai ke Timor Leste, Pak. Jalan darat itu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Tadi Pak Teddy lagi lanjutin, Pak Teddy. Seru, Pak, tadi, Pak. Pak Teddy silakan. Pak Teddy. Mana nih, Pak? Pak. Iya, dengar, Pak. Ya. Oh iya, lanjut lagi, Pak. Lanjut, Pak. Sorry. Tadi ini kita memang hari ini acara konsultasi hukum, jadi kita bicara ngalor ngidul, tapi begitu ada yang konsultasi hukum, kita kasih prioritas ya. Okay. Tadi saya tidak itu ya. Saya jujur aja. Tahun lalu saya masuk ke Zoom-nya Pak Paul bicara tentang food estate. Kemudian kasus food estate ini saya track terus, saya cari terus. Ternyata beda dengan pemahaman Pak Adi, karena pemahaman Pak Adi itu gini, itu tidak melihat dari tahun lalu. Gitu. Waktu itu food estate itu dilemparkan ke Menhan, baru ada sumber langsung yang langsung ke petani di sana. Mereka tunjukin ubi-ubiannya, semua tunjukin. Memang tidak wajar di sana untuk ditanamkan itu. Persoalannya uang itu kemana itu? Nah, persoalan uangnya, anggaran itu kemana gitu? Uangnya apa, Pak, maksudnya, Pak? Ya, yang food estate itu, Pak. Yang food estate kan kita pernah bahas tahun lalu. Baru kita track itu, kita track ke petaninya, semua ketemu. Ya tidak wajar. Sekarang persoalannya itu,
Kalau uangnya itu lari proyek kemana? negara sulit Papa mau misalnya nih mau lacak duitnya Transjakarta aja itu, kursinya Transjakarta. Sulit tuh, Pak. Artinya masih itu oleh Pak Adi tadi, maksudnya masih bisa dilihat, oh karena jangka panjang begini. Apalagi kalau pertanian, Pak. Kalau pertanian kan yang disebar berapa kan sudah nggak bisa dicek lagi. Oh ini kita sebar pupuk sekian. Emang ketahuan, Pak, Karena pupuk itu. Oh ya saya nyebarnya sekian ton. Iya. Kan padahal udah nggak ada, Itu udah hilang. karena itu Pak, tertera itu 250.000 hektar itu Pak. Itu jelas sekali, dia bilang 2.500. Pak. Oh, nah ini ini Pak, salah. sebetulnya kalau kita bicara food estate, saya yakin sih di apa namanya harusnya ya di Kementerian Keuangan ada laporan yang terbuka untuk umum harusnya loh ya. Saya belum cek sih, Pak, tapi itu kan detailnya ada. Kalau detailnya ada, kalau betul-betul sudah cair, karena beberapa informasi kemarin saya terima, katanya belum semuanya itu dananya dicairkan, masih dalam proses. Ada yang ngomong malah belum semuanya dilaksanakan full food estate dikerjakan di seluruh Indonesia dari 200 hektar itu yang akan dijalankan. Nah, ini mesti di cross check juga Pak ke yang punya program food estate. Harusnya bisa sih, karena itu kan milik publik ya. Harusnya bisa di cross check. Kalaupun misalnya mau diangkat hak angket, ini malah lebih bagus daripada pemilu Pak. Karena kan ini juga kan ada gede. Betul Pak. Harusnya kalau mau goyang Jokowi segala macam ya dengan ini tadi. Iya, tujuan saya Pak. Itu. Karena Pak ini yang indikasi Pak. Angket malah lucunya ini Pak, pemilu yang ya sejujurnya ya nggak, malah agak mengganggu masyarakat dibandingkan yang bansos dan food estate ya. Biar kalau bansos dibuka sekarang kan ketahuan tuh bansosnya sebetulnya itu pesanan siapa aja, kemudian food estate itu duitnya kemana aja, termasuk ya pengadaan alutsista kalau memang mau dibuka. Tapi kalau yang alutsista jangan siarkan di publik sih, karena itu kan rahasia negara Pak. Ada sebagian yang rahasia negara. Masalahnya Mas Adi, kalau dibuka, ini kan food estate ini kan juga proyeknya PDIP. Kalau mereka diangket, mereka juga kena. Sudah salah juga loh, Naisa loh. Jadi si Malakama ya paling bisa. Jadi ya itu salahnya di situ. Ya itu sudah dosa sistem Angel. Ya. Ini Pak, saya udah sepaham dengan Pak Adi. Tadi sebenarnya enggak, tapi udah sepaham karena masalah itu dia akan mengaitkan. Tadi Pak ada gejala dari Menteri Keuangan itu, dia sebenarnya terbeban. Dia tahu kebocoran negara. Saya memahami ini Sri Mulyani. Saya memahami sekali pemahaman dia. Dia banyak hal-hal keuangan negara itu sebenarnya benar Pak Adi bilang, tanya aja ke Menteri Keuangan berapa itu. Nah ini dia tahu masalah alutsista itu nggak usah tanya ke Menteri Pertahanan itu. Ya, ke Menteri Keuangan udah tahu digelontorkan uang berapa untuk ke situ. Gitu. Nah, sehingga saya lagi cenderung bahwa ini Sri Mulyani ada orang-orang benar lurus. Barangkali ya itu kemungkinan dia sudah tidak mengikuti lagi menjadi Menteri Keuangan nanti Pak tadi. Karena dia mengerti kebocoran keuangan negara ada di sini gitu. Tapi bagus ya Pak. Ya, pasti, Pak. Saya pemaham dengan Pak Adi tadi. Termasuk duit-duit yang masuk untuk ini Pak, untuk pesantren-pesantren dan sebagainya itu kan duit yang sebetulnya angkanya terlalu gede, bukan nggak boleh Pak, tapi angkanya terlalu gede dibanding yang lain. Akhirnya itu masyarakat yang membutuhkan jatahnya berkurang gitu dibandingkan mereka, karena yang untuk yang pesantren-pesantren itu kadang-kadang nggak tepat sasaran. Itu yang terjadi, dan itu Mulyani nggak berdaya karena tekanan bukan hanya dari satu sisi aja di oligarki, tapi juga di sisi lain termasuk dari LSM yang lebih kuat daripada negara Pak. Benar Pak Adi. Saya sepakat. Yang negara. Dia wanti-wanti negara sekarang, hati-hati itu Pak di media ya. Saya nggak mengerti apa maksudnya ini Sri Mulyani. Ya, bikin pernyataan.
Ya karena dia tahu Pak bocoran keuangannya larinya kemana. Dan sebetulnya negara ini bukan dipimpin oleh Jokowi kalau mau jujur. Dengan adanya aturan undang-undang dasar yang sudah di di amandemen itu sekarang sebetulnya yang mengelola negara itu sebetulnya ketua partai, bukan presiden. Presiden bikin apapun, kalau ketua partai nggak setuju, DPR pasti nggak setuju. Dan ini yang terjadi. Silakan, Pak. Ini soal hukum. Ini kan saya dengar tempo hari katanya si Gibran bilang ada kemungkinan kalau dia mau memasukkan bapaknya di kabinet. Itu apa bisa sih, Pak? Nggak ada aturan sih, Pak, yang melarang seorang bekas presiden menjadi menteri atau jadi apa, itu nggak ada larangan. Yang ada nggak boleh mencalonkan lagi, Pak. Jadi secara aturan nggak ada. Mencalonkannya periode depan boleh. Nah ini balik lagi. Tapi itu menarik Pak untuk kita bikin apa namanya siarnya supaya ditambahkan di aturan-aturan tentang pemerintahan. Kalau sampai benar-benar dia diangkat lagi jadi menteri atau apa, masuk kabinet gitu, entah itu jadi Menko, entah itu jadi apa gitu. Ya kalau jadi penasehat itu make sense lah. Harusnya bikin dewan kepresidenan, dewan penasehat presiden dari kumpulan mantan presiden harusnya kayak di Amerika. Tapi kalau presiden lagi nggak bisa, nah si Putin itu seumur nggak boleh Pak, nggak boleh, cuma 2 kali Pak. Ya si Putin berapa kali? Aturan di sana memperbolehkan Pak, kalau di Indonesia nggak boleh Pak. Sejak undang-undang di amandemen itu udah nggak boleh lagi. Kalau undang-undang dasarnya nggak di amandemen, mungkin bisa kayak Soeharto, nggak ada batasan. Terus masalah hukum lagi pertanyaan kedua Pak Adi. Sekarang yang dirame di Indonesia ini, di Amerika yang lagi rame ini yang urusan IVF ini Pak. IVF ini terus in vitro fertilization itu loh, apa sperma sama telur yang di frozen itu loh Pak. Kan di sini kan udah banyak yang di frozen. Nah terus ada yang bilang, yang punya itu bilang udah deh gua nggak perlu lagi, itu mau di-destroy. Nah sekarang kan lagi perdebatan itu nggak boleh di-destroy, itu kan manusia maksudnya gitu. Kalau di Indonesia ada hukumnya nggak ya Pak? Nggak mengatur itu sih. Nggak mengatur itu. Hukum yang mengatur itu yang nggak boleh itu membunuh yang sudah jadi manusia, janin kan jangan udah jadi Pak, jantungnya yang nggak boleh. Bayi tabung boleh Pak di Indonesia Pak. Kenapa? Bayi tabung boleh. Bayi tabung boleh nggak menghancurkan loh Pak, aturan menghancurkan. Iya menghancurkan ini, persoalannya ini kan banyak orang sperma. Iya. Kalau sperma yang belum menurut saya sperma itu belum jadi karena kejadian makhluk hidup itu harus berkumpulnya sperma dan telur dan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan itulah yang tidak boleh dimusnahkan, harusnya begitu kan? Ya ini sekarang kan lagi ribut soalnya yang pemiliknya itu dibilang itu kan barang-barang gua mau destroy semau gua, itu maksudnya. Tapi pemerintah bilang bukan, itu real human being. Kalau diterusin kan jadi bayi, Pak. Nah, itu. Di Indonesia itu ada statement pemerintah siapa, Pak? Kenapa? Statement pemerintah siapa, Pak? Nah, Republikan ini against, tapi Demokrat kan memperbolehkan. Oh. Jadi bahan politik untuk si Trump sama si Hillary ini. Itu sih karena tahun politik aja Pak. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan ya memang itu belum jadi makhluk hidup, baru calon. Kalau ditanya itu kalau diteruskan jadi makhluk hidup, kalau jadi probabilitasnya masih 50-50. Karena bayi tabung pun nggak selalu berhasil. Enggak, sama juga kan kalau urusan gereja Katolik kan dilarang juga loh Pak, ya kan? Mereka beranggapan kalau itu human being. Di Katolik, makanya Katolik kan
Iya, secara iman juga saya nggak tahu. Saya nggak terlalu melihat karena selama ini saya pelajari itu sperma belum dikatakan apa namanya makhluk hidup ya. Nggak tahu kalau saya ternyata salah ngelihat Alkitab sehingga nggak kebaca kelewatan atau bagaimana. Tapi saya belum pernah tahu bahwa sperma itu dikatakan sebagai makhluk hidup. Ya, itu lagi perdebatan ramai itu sekarang hot topic itu di Amerika. Thank you Pak Adi.